Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 9 September 2020. Memiliki kepekaan dan kepedulian. Perenungan hari ini diambil dari Injil Lukas 6 ayat 20 sampai 26. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kalau kita membaca Injil hari ini, mungkin kita sedikit kaget dan tercengang akan pengajaran Yesus. Apa itu? Apakah menjadi miskin, lapar, sedih, dan dikucilkan merupakan suatu berkat? Lalu apakah menjadi kaya, puas, gembira, dan disukai orang merupakan suatu celaka? Siapa yang mau hidup miskin, lapar, menderita, bahkan dikucilkan? Saudara-saudaraku yang terkasih, berbahagialah. Ini ditujukan kepada mereka yang mengalami kesulitan dalam hidup berkaitan dengan iman kepada Tuhan Allah. Mereka menjadi miskin, lapar, dibenci, dikucilkan, dicela, dan ditolak. Yang ada pada ayat 20-22. Namun mereka tetap di dalam Tuhan. Itulah harga yang mereka harus bayar karena komitmen untuk mengikuti Yesus. Kalau demikian halnya saudara-saudara, kenapa kita harus mengikuti Yesus? Kenapa kita harus membayar dengan segala penderitaan? Kepada orang-orang yang berkomitmen mengikuti Yesus dengan imannya yang setia dan taat, walau menghadapi segala macam kesulitan, penderitaan namun tetap setia, Yesus menjanjikan kerajaan Allah dan berkat-berkat termasuk kecukupan makanan, sukacita, dan upah besar di surga. Yesus sendiri memilih kemiskinan, saudara-saudara. Yesus memilih kemiskinan, kelaparan, kesedihan, dan penolakan. Ini supaya ia dapat menjadi juru selamat dunia dengan mati di kayu salib. Maka orang yang mengikuti dia seharusnya mengikuti pula jalannya. Nah, saudara-saudara, apakah kita sebagai pengikutnya sudah mengikuti jalannya? Sudahkah kita dengan sungguh-sungguh menghayati hidup dengan selalu bersyukur karena semuanya adalah anugerah dari Allah? Lebih lanjut di dalam pengajaran Yesus hari ini, Yesus berkata, celakalah. Ini ditujukan kepada mereka yang kaya, kenyang, tertawa, yang dipuji-puji orang. Ini terdapat di dalam ayat 24 sampai dengan 26. Mereka hidup bukan bersyukur atas anugerah yang diberikan Allah. Juga tidak memuliakan Allah. Mereka terasa merasa nyaman dengan hidup mereka dan dengan apa yang mereka miliki. Sehingga bukan tidak mungkin merasa tidak perlu tergantung pada apapun. Bahkan mungkin juga kepada Allah. Sebagai upah mereka akan mengalami kelaparan, duka cita, dan kehidupan seperti para pengikut-pengikut nabi palsu. Kalau begitu, apakah Yesus membenci orang kaya dan hanya mencintai orang miskin? Bagaimana kalau orang itu menjadi kaya karena bekerja keras dan berusaha sekuat tenaga untuk mengembangkan segala potensi dan talenta-talentanya dan akhirnya menjadi kaya? Sementara orang yang miskin itu karena dia bermalas-malasan dan tidak berjuang dalam hidupnya. Apakah dalam situasi seperti ini, Yesus hanya berpihak pada orang miskin dan membuang orang-orang kaya? Saudara-saudara yang terkasih, miskin atau kaya itu relatif. Tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Orang yang miskin adalah orang yang terbuka hatinya untuk menerima anugerah Allah. Yang hatinya bergantung sepenuhnya pada Allah dan mengharapkan campur tangan Allah di dalam hidupnya.
Sikap hati yang demikian akan menganggap apa yang dimilikinya merupakan berkat dari Allah untuk disalurkan kepada sesama. Orang seperti inilah saudara-saudara yang ditegaskan oleh Yesus. Berbahagialah dan memiliki kerajaan surga. Sikap hati yang tidak mau berbagi kepada orang yang berkekurangan merupakan sikap hati yang tidak peka dan tidak peduli pada mereka yang kurang beruntung, yang miskin dan lapar, yang menjadi sorotan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan sikap kita saat ini? Apakah kita memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap sesama yang berkekurangan, yang lapar? Atau kita tak peduli, memikirkan diri sendiri, asal bisa kenyang tanpa melihat orang lain? Saudara-saudaraku yang terkasih, melalui Injil hari ini, Yesus mau menggerakkan hati kita semua agar kita selalu terbuka untuk memiliki kepekaan serta kepedulian kepada mereka yang kurang beruntung dari kita. Mari, saudara-saudaraku, kita mau mempunyai hati yang peduli kepada sesama. Semoga kita semua yang membuka hati, mau membuka hati dan mau memperdulikan sesama, berkat bimbingan dan pimpinan Roh Kudus yang bersatu dengan Tuhan kita Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom.